Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, mengawali video ini saya mengajak para sahabat semua untuk kirim surah Al-Fatihah kepada segenap guru-guru kita dengan berharap keberkahan ilmu yang telah pernah diajarkan oleh mereka kepada kita semua. Khususon ila jam'i arwahi jami'i masayikhina wa asatidina ahya'an minhum wa amwata ghafarallahu lana wa lahum wa anfa'ana bi'ulumihim wa barakatihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat YouTube, video kali ini adalah tentang cara membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat agar sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan, dengan tak bosan saya mengajak para sahabat untuk subscribe channel ini, khususnya bagi yang belum subscribe. Saya berharap para sahabat semua berkenan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Pastikan para sahabat menonton video ini hingga menit terakhir tanpa di skip atau diloncat-loncat agar informasinya tidak terpotong, sehingga selamat dari kesalahpahaman. Baik para sahabat YouTube, satu-satunya surah Al-Quran yang wajib dibaca dalam ibadah sholat adalah surah Al-Fatihah. Ia bahkan menentukan sah tidaknya ibadah sholat, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyatakan bahwa hadis ini adalah yang menjadi dasar bagi mazhab Imam Syafi'i bahwa membaca surah Al-Fatihah wajib hukumnya bagi orang yang sholat, baik ia menjadi imam, menjadi makmum, maupun sholat sendirian. Karena itu pula wajib pula belajar membaca surah Al-Fatihah agar bacaannya benar, sehingga ketika dibaca dalam ibadah sholat pun menjadi sah. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 10 syarat membaca surah Al-Fatihah agar sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-10 syarat tersebut kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Kashifatus Sajah. 10 syarat membaca surah Al-Fatihah agar sah ibadah sholatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tartib. Artinya ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat, wajib tertib sesuai urutan ayatnya. Diawali Bismillahirrahmanirrahim, disambung Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya hingga akhir surah Al-Fatihah. Tidak boleh membaca surah Al-Fatihah secara acak atau dibolak-balik. Misalnya membaca Ihdinas siratal mustaqim dulu, baru Maliki yaumiddin, terus Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ini namanya tidak tertib. Nah, agar bacaan Al-Fatihah dalam sholat menjadi benar, wajib hukumnya dibaca tertib dan tidak dibaca acak. Yang kedua, wajib dibaca berturut-turut. Maksudnya adalah wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat secara berturut-turut tanpa diselingi bacaan lainnya. Misalnya sampai Maliki Yaumiddin tiba-tiba diselingi sholawat,
atau ayat kursi. Ini namanya tidak berturut-turut. Contoh lainnya misalnya pas ketika sedang sholat membaca Al-Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, kemudian tiba-tiba bersin, terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana biasanya orang yang telah bersin. Ini juga termasuk menyelingi bacaan Al-Fatihah. Jika terjadi yang demikian, wajib hukumnya mengulangi baca surah Al-Fatihah dari awal kembali. Kecuali karena lupa atau tidak tahu, maka tidak wajib mengulangi dari awal. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya surah Al-Fatihah. Jumlah total huruf yang ada di surah Al-Fatihah adalah 156 buah. Dan ini tidak boleh dikurangi. Misalnya pada ayat Maliki Yaumiddin, pada kalimat Maliki yang seharusnya dibaca panjang, dibaca pendek Maliki, sehingga mengurangi satu huruf yaitu alif. Hilangnya satu huruf dari satu ayat bisa merusak ketepatan bacaan surah Al-Fatihah. Yang keempat, wajib menjaga tasydid yang ada pada surah Al-Fatihah. Ada 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah dan semuanya harus dijaga dengan membacanya dengan benar. Sebagai contoh, ada tasydid pada ayat Iyyaka na'budu. Nah, dibaca tanpa tasydid menjadi iyyaka, maka ini mengurangi satu tasydid. Jadi wajib dibaca dengan benar, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, tidak berhenti ketika membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca keseluruhan ayatnya termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat termasuk Bismillah. Jika dikurangi atau tidak dibaca salah satunya, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Yang ketujuh, tidak ada kesalahan yang fatal dalam membaca ayat surah Al-Fatihah. Misalnya pada ayat Iyyaka, tidak boleh dibaca Iyyaka, sebab Iyyaka artinya matahari. Sedangkan Iyyaka dengan sedikit menekan bacaannya karena ada tasydidnya, artinya hanya kepadamu. Yang kedelapan, wajib dibaca ketika posisi berdiri, bukan pada saat lainnya seperti ketika ruku atau sujud. Yang kesembilan, wajib terdengar oleh diri sendiri. Artinya ketika membaca surah Al-Fatihah, mulutnya tidak sekedar qomat kamit, tetapi benar-benar membaca surah Al-Fatihah dan terdengar oleh telinga kita sendiri. Jika cuman hanya menggerakkan mulut, tidak terdengar oleh telinga sendiri, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Yang ke-10, tidak diselingi oleh zikir yang lain. Ini seperti pada syarat nomor 2 tadi, yakni wajib berturut-turut. Tidak boleh diselingi oleh sholawat atau doa sabu jagat atau ayat kursi atau kalimat zikir lainnya. Demikian para sahabat YouTube, 10 syarat membaca surah Al-Fatihah dalam ibadah sholat agar sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus belajar untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah agar sah dan benar, sehingga sholat kita pun menjadi sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan para sahabat mengisinya atau menuliskannya di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.